Oke, baik mahasiswa semua. Jadi hari ini kita akan selesaikan materi tentang elektrometalurgi. Jadi diharapkan setelah ini kalian eh, sudah diberi bekal ya pengetahuan tentang elektrometalurgi secara umum, kemudian juga pirometalurgi, kemudian juga hidrometalurgi. Dan kita juga sudah dapat 3 kuliah tamu ya yang cukup eh, luas ya jangkauannya sebenarnya ya informasinya. Jadi itu bisa menambahkan eh, nanti kuliah tamu tetap informasi-informasi yang di kuliah tamu walaupun secara umum ya tidak detail, misalkan ditanya berapa peningkatan apa gitu ya, lebih ke apa ya, untuk contemporary issue aja sih ya, lebih lebih untuk pengetahuan umumnya itu tetap masuk di UAS gitu. Jadi untuk ujian akhir semester juga udah ada ya jadwalnya. Sudah lihat kalian? Tanggal berapa? Udah, Bu. Tanggal berapa Eh, belas gitu ya? Tanggal 14. Nah, tanggal 14. Nanti mudah-mudahan ada asisten ya. Justru saya pengen ke Jawa nih, tanggal tanggal belasan ini saya kayaknya lagi pengen udah waktunya road trip. Jadi tanggal berapa? 14 tanggal 14 ya? Iya, Bu, betul. Jadi tetap ada UAS ya. Kemudian juga nanti untuk tugas kemarin Raihan tanya Bu ini kenapa nggak berkelompok aja. Ya saya kabulkan tapi satu kelompok 2 orang aja ya. Gimana, setuju? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, setuju ya. Oke. 2 orang aja, kemudian tapi topiknya harus dikonsultasiin ke saya dulu, takutnya ada yang sama gitu topiknya. Nanti saya juga bisa tambahkan kira-kira saya punya literatur yang lebih baik misalnya atau lebih update gitu, atau kalian punya yang lebih update sih nggak apa-apa ya untuk membahas ini. Gitu. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan nih, ada slide 36 sampai 54. Minggu depan hari besok saya nggak bisa kuliah lagi karena eh, ada visitasi dari Jerman. Ntar, hmm, kelihatan nggak share screen-nya? Belum ya? Nah, ini kelihatan nggak share screen nih? Dari terlihat, tapi sekarang jadi hitam, Bu. Oh iya ya, selalu gitu Masih hitam. gambar, ya udah saya keluarin aja. Jadi besok waktunya kita pakai buat kerja kelompok per kelompok aja ya untuk menentukan tugas gitu. Kalau ini saya share screen apa? Nggak share ya? Masih hitam nih saya, Bu. Oke, ya udah saya matiin dulu. Saya coba share desktop aja. Kalau ini kelihatan nggak? Hitam juga. Sudah, Bu. Oke, jadi besok kita bisa pakai untuk tugas kalian ya, atau mungkin kalau kalian nggak akan pakai waktu 2 jam besok, kalian bisa cari waktu dengan temannya untuk mulai membuat eh, apa laporan atau student paper ya tentang ulasan mengenai suatu uh, processing atau metal processing atau apapun itu yang terkait dengan tugas di metalurgi ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya atau mungkin bahasan berikutnya. Yang kita jelaskan adalah ini udah jadi mati juga ya videonya. Oke. Ya. Nah, jadi yang contoh yang ada di industri adalah misalnya ya, kita lihat dulu apakah misalnya dari copper ya. Dan untuk electrowinning dari copper, jadi kalau coppernya copper oksida yang low grade ores, kemudian dia dipakai dengan
apa ya, dengan leaching, kemudian habis dari leaching kemudian dipisahkan dari pengotornya, kemudian ditingkatkan konsentrasinya dengan menggunakan solvent extraction gitu ya. Nah, ion-ion koper atau ion-ion tembaga yang ada di dalam larutan itu kita endapkan menjadi logam tembaga. Itu pertama ada beberapa rute. Sebenarnya yang pertama ini adalah copper chloride. Jadi larutan tembaga klorida, elektrolisis larutan tembaga klorida itu hanya di eksperimen saja atau di percobaan saja ya, atau di tahap riset gitu. Karena kenapa dia tidak bisa di industrial? Jadi there is no industrial production of copper. Jadi nggak untuk elektrolisis tembaga ini tidak dalam larutan klorida. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi secara umum itu kan klorin itu gampang ya, gampang dapat dihasilkan dengan elektrolisis NaOH gitu. Jadi Anda akan dapat gas klorin. Kemudian dari gas klorin pun Anda bisa membuat HCl. Tampaknya Pak Hardev ya di kuliah sebelah nih di elektrokimia industri juga tadi saya dapat infonya ada kuliah tamu juga tentang pabrik klorin ya, tentang gas-gas klorin. Jadi sebenarnya mungkin kalau Anda tertarik bisa lihat recordingnya mungkin ya. Nah, di sini tapi balik lagi yang kita lakukan adalah kita lihat dulu termodinamikanya. Nah, termodinamika artinya kita lihat juga EPH diagram ya. Di EPH ini adalah contoh dari EPH diagram di mana bagian bawahnya ini adalah konsentrasi Cl- di dalam larutan. Kemudian yang bagian atasnya adalah EPH atau elektroda ya. Di sininya, jadi potensialnya. Nah, di sini dilihat bahwa kalau kita punya CuCl2 kemudian ingin didapatkan didapat di daerah sini. Nah, di daerah sini. Nah, pada rentang-rentang tertentu, misalnya di log sekian gitu ya, atau di daerah negatif ya, jadi benar-benar sangat asam gitu ya. Di sini atau misalkan konsentrasinya daerah-daerah sini ya. Nah, di sini dia ketika kita mau endapkan Cu itu juga ada di sini ada berkompetisi dengan CuCl ya. Jadi ketika mungkin dari sini, jadi kan ini ya, kita kalau kita lihat kalau kita mau mengendapkan Cu berarti kita harus mainnya di klornya kira-kira lognya adalah 1, berarti ini cukup pekat Cl-nya. Jadi Anda akan dapat Cu. Nah, tapi begitu Cl-nya ke bawah daerah sini, nah ini dengan potensial tertentunya, ini ada yang juga yang masuk dalam fase padat, yaitu CuCl. Jadi CuCl-nya madat, kemudian Cu-nya juga madat. Artinya Cu-nya masuk ke katoda dan CuCl-nya juga masuk ke katoda. Nah, akhirnya menyebabkan kontaminasi sehingga produknya pada saat diambil dari katoda Cu atau tembaga itu juga terkombinasi dengan CuCl. Itu oleh karena itu untuk electrowinning dari tembaga itu menggunakan larutan asam sulfat ya, H2SO4 gitu. Nah, jadi di sini yang di skala industri elektrolisis dari untuk koper atau electrowinning ya, ini adalah electrowinning. Jadi kalau Anda punya rute tembaga dari larutan kemudian ingin diendapkan, ini biasanya menggunakan sulfat. Nah, ini biasanya digunakan untuk industrial processing route of oxidized ore. Jadi untuk CuO ya, untuk biji yang CuO, kemudian di leaching, kemudian dipisah-pisahkan dari pengotor, mungkin dengan pengendapan selektif atau dengan solvent extraction. Terakhir setelah ditingkatkan konsentrasinya, maka the last steps atau terakhir adalah kita elektrolisis dari copper sulfat
yang sudah terkonsentratkan gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa elektrolitnya mengandung 45-70 gram per liter Cu. Jadi ini udah cukup pekat ya. Anda bisa konversikan ke molar dengan dibagi dengan Cu-nya gitu ya. Kira-kira berapa nih ya? Jadi kira-kira ya cukup lah. Kira-kira 1 molar kurang ya. Dan kemudian larutan H2SO4-nya juga cukup bagus, sekitar 1 molar juga. Nah, dan setelah mengendap, maka di sini the bleed electrolyte atau sisa larutan elektrolit nanti akan mengandung 30 gram per liter Cu, dan nanti bleed electrolyte-nya ini kemudian mungkin dicampur lagi, harus ada recycle dengan fresh electrolyte ya, untuk membuat larutan elektrolit yang baru gitu. Jadi di recycle. Jadi Anda juga bisa lihat juga untuk typical bath atau typical larutan tempat wadah yang misalnya 1 liter ya, 1.000 liter aja, Anda bisa perkirakan berapa Cu yang bisa Anda dapatkan. Nah, kemudian seperti video-video yang pernah kita lihat beberapa minggu lalu, kemudian dari gambar-gambar tersebut, sel elektrolis adalah elektrolisis merupakan sel yang berbentuk persegi panjang ya, rectangular cell. Kira-kira panjangnya adalah 2-5 meter. Kemudian dia terkoneksi secara paralel. Nah, katodanya ini terdiri dari katoda Cu atau dari titanium gitu ya. Kenapa titanium? Karena dia bersifat inert. Jadi kalau Anda ingin bersifat inert, katodanya itu adalah titanium. Tapi kalau misalkan selanjutnya katodanya consumables, maksudnya bisa sebagai awal ya untuk katoda itu menggunakan Cu. Ini ada contohnya, basic monopolar and bipolar cell. Jadi ada yang secara ini seri ya, ini secara seri. Kemudian yang B itu secara ini secara seri ya, A. Kemudian ini secara paralel. Kemudian A aksen dan B aksen ini menghubungkan berbagai staknya gitu ya. Nah, misalkan kita kasih contoh, ini ada konsentrasi larutan tembaga adalah 0,5 mol per liter, dengan ACU2 plusnya adalah 0,1 ya, karena dia Cu 0,1. Kemudian misalnya H2SO4-nya adalah 1 mol per liter gitu ya. Maka ini bisa kita hitung. Misalnya di sini elektroda potensialnya secara termodinamika adalah elektroda antara H2O dan O2 dikurangi elektroda dari potensial elektroda dari Cu ke Cu2 plus ya, ini di anodanya, ini di katodanya, kemudian ditambah RT dikali ln A Cu2 plus dibagi AH plus gitu. Lihat di konsentrasinya. Kemudian di sini didapatkan angka 1,23 dikurangi 0,34 ditambah 0,03 sehingga jumlahnya adalah 0,92 volt pada 30-35 derajat Celcius. Ini adalah teoritik ceritanya ya. Jadi nanti dihitung dan ya teoritik. Nah, namun kalau kita lihat pada kenyataannya dia cell voltage-nya sebenarnya dia akan beroperasi di range yang bisa sampai 2 kalinya atau lebih. Misalnya di 1,9 sampai 2,3 gitu. Kenapa? Karena ini digunakan untuk hilang-hilang ya, buat hilang-hilang, buat rugi-rugi kalau mungkin kalau di heat exchanger tuh dibilangnya rugi-rugi panas gitu ya. Jadi yang dipakai secara teoritik itu yang kenyataannya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang teoritiknya. Jadi ada walaupun dia 0,92 tapi ada hilang panas di sini, hilang panas di sini, dan hilang panas di sana gitu ya, sehingga yang dibutuhkan adalah voltage. Makanya kita bisa lihat efisiensinya ya terhadap listrik aja ya. Listrik yang digunakan terhadap
listrik yang dipasok terhadap listrik yang digunakan ini kurang dari 50%. Kalau listriknya dari batu bara itu berarti efisiensinya 30% kalau PLTU ya, berarti setengah dikali 30%, artinya jadi cuma 15%. Kalau misalnya kita menggunakan sumber terbarukan, nah berarti kita harus lihat berapa efisiensi yang menggunakan sumber terbarukan ya, misalnya menggunakan tenaga angin atau tenaga matahari ya, sun atau yang lainnya. Jadi di sini juga sebagai gambaran, maka to deposit 1 ton of copper dari sini dikalikan gitu ya dengan jumlahnya, maka kita butuh 8,4 kali 10 pangkat 5 ampere hour. Jadi arusnya akan sangat besar sekali ya. Jadi atau 1 ampere hour kira-kira atau 10 kali 10 ya ini 1 ampere hour kira-kira mendeposit 1 sampai 1,186 gram per untuk dari tembaganya. Jadi ini gambaran bahwa bagaimana mungkin seperti di Inalum gitu ya, dia mengontrol seperti apa arus listriknya, kemudian kira-kira berapa dia produksinya yang akan diukur. Nah, kemudian misalnya selain itu juga ada current efisiensi juga, karena tidak semua current atau yang dipasok itu akan semua masuk ke situnya ya, masuk ke sel elektrolysnya. Jadi misalnya electrical energy yang digunakan untuk memproduksi 1 ton Cu dengan current efisiensi 90%, kemudian voltage 2,1 itu adalah 2,1 volt ya, dikali dengan 8,4 ampere hour ya, terus dikalikan dengan 1000 per 90 tadi yang efisiensinya ini, kemudian dibagi 100, jadi sekitar ya ini plus minus adalah 2000 kilowatt kWh per ton. Nah, jadi kalau 1 kWh berapa ribu, tahu sekarang berapa? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau 1 kWh ada 1500, misalnya 1300 gitu ya. Nah berarti tergantung Bu. Kamu pakai yang berapa watt? Gantung, kalau misalnya yang 2200 itu bisa berapa ya, 1500-an nggak salah. Oke, saya pakai yang kayaknya sama ya, 2200 sama 5000 ya. Oke, pakai berapa tadi? 1500 ya. Oke, jadi anggaplah 1500 rupiah. Berarti kalau gitu untuk 1 ton koper untuk listriknya aja berarti dikali 2000 ya. Berarti berapa tuh? 3. Berarti 3 juta ya? Nah, 3 juta. 3 juta untuk listriknya saja gitu ya. Atau mungkin kalau dibagi $1.15.000 berarti $200 ya kira-kira. Jadi $200 hanya untuk electricity saja, belum lagi dengan yang lain gitu ya. Nanti kalian bisa lihat berapa sih harga 1 ton copper, itu bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian dari sini purity dari CU katoda ini, yang tadi yang ini dari sini karena dia electrowinning maka purity-nya baru 99,5 atau 99,8% ya. Jadi kalau misalnya mau di refining lagi, mau di refine lagi, berarti kita harus melakukan ke alat yang satu lagi, yaitu di electro refining, jadi 99,9% gitu ya. Nah, ini juga contoh gambar yang mungkin kalian udah pernah lihat juga ya, bagaimana electro refining dari copper, di mana di sini katodanya adalah yang warna oranye ya, yang katodanya pure cathode copper, maka dia akan mengendap di sini di katoda. Sementara yang anodanya juga koper sebenarnya ya, tapi kopernya juga kotor, jadi dia akan larut, kemudian dia akan mengendap kembali di sini.
Untuk di sini anodanya adalah copper katoda dari elektrolisis sulfat solution atau dari casting dari blister copper dari rute pirometalurgi atau mau dari rute hidrometalurgi ya. Kemudian katodanya adalah copper sheet-nya tadi. Mungkin kita udah lihat videonya di mana masing-masing punya lempengan, kemudian nanti lempengannya diubah lagi gitu ya. Nah, dengan demikian juga elektrolitnya adalah larutan koper sulfat juga gitu. Jadi ada juga Cu dan juga digabung dengan H2SO4. Di sini typical current density-nya adalah 1800 sampai 300 ampere per meter kubik. Walaupun kalau misalkan kita lihat ini kan di anodanya itu ya si Cu-nya kan ini ya terlarut gitu ya. Kemudian di katodanya itu larutannya mengendap. Gitu. Jadi sebenarnya ini cancel out gitu atau saling mengurangi kan, ini potensial elektrodnya berapa dikurangi potensial elektrodnya berapa, jadi sebenarnya total elektrodnya 0 gitu ya. Nah, tapi agar seperti di TOEFL plot tadi, kalau misalkan kita tidak memberi larutan elektroda, ya bisa aja terjadi namun secara kinetika akan lama sekali ya gitu. Jadi ditambahkan adalah over potential. Nah, sengaja ditambahkan listrik atau over potential sekitar 0,2 sampai 0,3 volt. Kemudian energinya adalah jadi sekitar 250 kWh per ton Cu. Jadi sekitar 1/8-nya lah ya tadi dari yang 2000 kWh per ton Cu. Nah, untuk disolusi dari anodanya adalah sekitar 9 sampai 23 hari, di mana nanti diangkat lagi, diganti lagi yang baru dan sebagainya. Nah, jadi dan di situ juga di video juga kita sudah lihat ya di video yang lalu bahwa ada anode slime di mana kita mendapatkan 5 sampai 10 kg dari slime dari 1 ton anoda. Jadi lumayan ya sebenarnya. Dan precious metal atau logam mulia seperti gold, emas, platina, kemudian palladium itu dia ada di dalam slime-nya tersebut. Kemudian nanti slime-nya masih perlu diambil lagi dengan cara hidrometalurgi, dipisahkan dengan tertentu. Kemudian masih ada goldnya gitu ya. Sebenarnya ini bakal lebih mahal mungkin lebih terkonsentrasi dibanding kita mengambil gold dari ore. Nah, itu tadi tentang copper atau tembaga. Contoh yang lain yang sering adalah nikel. Nikel, kalau misalnya nikelnya kita coba dari hidrometalurgi juga, misalkan dari laterit, kemudian di elektro atau di solvent extraction gitu ya. Nah, ini juga elektrosisnya sebenarnya kalau rutenya melalui klorida bisa juga dilakukan karena ini gampang di elektrolisis. Kemudian jadi kita pisahkan dulu iron dan kobalt, besi dan kobaltnya, ion-ionnya dari solvent extraction. Kemudian larutan nikel kloridanya dimasukkan ke dalam resin ya untuk kita pisahkan juga remaining impuritiesnya. Kemudian nikelnya dimasukkan ke dalam tangki sekitar series of tanks atau yang seriesnya tadi ya 80 derajat Celcius larutannya, dengan katodanya adalah nickel mother sheet dan anodanya biasanya anoda inert atau titanium atau rubidium. Kemudian di sini kita bisa dapatkan voltage-nya setelah dihitung dan ditambah dengan over voltage, current-nya sekitar 80 ampere per elektroda dengan 7 cm distance between the electrodes. Nah, dan sebagai gambaran kita butuh 4 hari untuk dapatkan 12 meter yang tebalnya ya. Jauh dengan kalau dengan smelter atau yaitu atau mungkin dari nickel matte, atau sebenarnya itu juga sama ya, nickel matte juga ujung-ujungnya bakal dimasukkan ke katoda, atau misalnya yang pirometalurgi kita bisa dapat jauh lebih cepat.
Nah, ini untuk refining dari nikel, contohnya adalah dari matte tadi ya, mate ya kalau Pak Zulfiadi bilang. Jadi dari matte-nya tadi di nickel sulfide, the final productnya. Jadi dari di nickel matte itu yang biasanya seperti yang di Vale ya, di Vale itu dia mengekspor nickel matte gitu ke smelter di luar. Kemudian ini dicetak jadi anoda-anoda, kemudian dilarutkan dengan larutan nikel sulfat dan chloride sulfat, kemudian ditambahkan current density-nya, kemudian voltasenya sekitar 1,4 volt. Ya, jadi contoh dari nickel refining, di sini ada anodanya dicetak gitu ya, kemudian larut nih semua, kemudian dia mengendap di Ni-nya di sini ya, Ni-nya di sini, harusnya di sini, Ni-nya di sini, kemudian mengendap di nikelnya, di nikel katodanya. Nah, jadi ditambahkan lagi juga di sini jadi electro refining dari nickel matte, dimana mirip sebenarnya kayak copper ya, jadi dicetak jadi anoda kemudian masuk ke electro refining proses. Mungkin saya jelaskan di sini. Jadi nickel matte yang dijual di Vale ya, atau ini adalah barang setengah jadi ya. Jadi intermediate product bisa dijual, dan bahkan yang punya konsesi atau punya IUP tambang nikel, tambang nikel laterit di Sulawesi sana, mereka juga perlu mengolah sampai jadi nickel matte. Kemudian kita cetak anodnya, kemudian dimasukkan ke electrolysis cell, kemudian dari sini mana ya, di sini mana ininya, oh ya, nickel matte-nya di sini, kemudian nanti matte-nya ada di leaching ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah bentar ya, saya tutup pintu dulu. Oke, jadi untuk nickel matte ini di anodanya akan terjadi disolusi, kemudian sulfur juga akan terbentuk sebagai elemental sulfur, jadi Ni menjadi Ni2+. Kalau ada nickel matte itu karena campuran dari Ni dan NiS, Ni3S ya, nikel sulfidanya juga terdisosiasi jadi Ni2+ dan sulfur, kemudian atau Ni3S2 jadi NiS dan nikel gitu. Kemudian pada anoda oksigen juga terproduksi dengan mengkonsumsi 5-7% dari current. Kemudian di sini katodanya adalah nickel mothership ya. Kemudian sisa-sisanya ini masukin lagi ke purification tank, kemudian dibalikin lagi gitu ya. Kemudian di second stage akan ada acid leaching juga, di mana residual matte dari anoda di leaching lagi untuk mendapatkan si nikelnya. Jadi dibalik-balikan lagi lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi dari dua contoh yang umum ya, secara umum seperti yang Profesor Akbar bilang tempo hari minggu lalu, mungkin tidak ada yang lebih apa ya, yang harus lebih bagus dibanding yang lain, sebenarnya tidak. Cuman memang di dunia knowledge-nya yang ahlinya masing-masing beda gitu ya. Seperti Pak Zulfiadi, kalau dia taunya tentang pirometalurgi, biasanya saya nggak mau komentar tentang hidrometalurgi gitu ya. Jadi memang ada keahlian disitulah. Nah, sebagai karakteristik ekonominya, ini merupakan capital intensive operation. Kemudian direct operating cost-nya adalah electric power tadi seperti 2000 kWh atau 250 kWh per hour ya untuk electro refining gitu ya. Nah, jadi untuk
any given metal untuk logam-logam yang tertentu, cost dari electro-refiningnya pasti akan lebih rendah dari metal productionnya. Jadi kalau misalkan ada recycle, kemudian ada tinggal di refining ulang, itu juga lebih murah. Kemudian electrochemical process adalah expensive ya, kemudian juga butuh penting baik dari operation dan juga maintenance-nya. Dan di Indonesia yang banyak itu ada tentunya di Inalum ya, untuk produksi aluminium. Oke, kemudian value-nya untuk nilai yang masih sisa, masih ada di larutan-larutan yang bisa itu hampir semuanya bisa terbawa ke produk akhir. Jadi least loss of value compared to pyrometallurgy or hydrometallurgy ya. Kemudian kita juga butuh high purity raw material. Jadi untuk dapat feed-nya itu akan butuh cost-nya yang banyak ya, karena untuk misalkan kita perlu solvent extraction dulu dan sebagainya agar kita dapat feed purification. Nah kemudian untuk AL dan ZN itu juga karena dia mempunyai elektronegatif electrode potential, maka high power consumption, dan ini sangat desirable, menarik kalau terdapat cheap power available atau ada sumber daya listrik ya, PLTU atau PLTA. Jadi seperti misalnya di Inalum sendiri dia bisa untung karena memanfaatkan PLTA ya, Sigura-gura apa kalau nggak salah ya. Nah tapi kalau misalkan suatu saat tidak menggunakan tenaga air, itu jadinya bisa jadi tidak masuk gitu. Nah mungkin ke depan ya, ketika kalian sudah lulus atau sudah bekerja 5-10 tahun ke depan, tampaknya energi terbarukan atau new energy ya, kan ada energi baru dan terbarukan, new and renewable energy. Kalau energi baru itu energi angin, geothermal, kemudian solar power ya, concentrated solar power. Nah itu energi baru. Dan energi terbarukan mungkin ya dari alga atau apalagi sawit dan sebagainya ya. Nah jadi kalau ada ke depan opsinya semakin murah, maka ini akan desirable. Dan biasanya elektrometalurgi memang ditahan di akhir karena dia bagus untuk follow up dari hidrometalurgi atau ketika electro-refining. Nah, jadi untuk summary-nya, untuk reaksinya, itu reaktannya ada dalam charge state, dan kemudian untuk masalah-masalah di elektrometalurgi ini, untuk pengembangan proses itu lebih ke bagaimana menentukan katoda yang baik, bagaimana menentukan anoda yang baik, kemudian bagaimana elektrolitnya gitu ya, biasanya hal-hal seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja tambahan dari terkait dengan elektrometalurgi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Cukup ya, mudah-mudahan kalian udah bosen banget kayaknya ya. Udah banyak banget kuliah, kayaknya sudah cukup juga dengan banyaknya kuliah tamu juga. Nah, maka selanjutnya kita akan lanjutkan untuk ini ya, tugas besar atau tugas kelompok. Jadi saya tulis di sini aja ya. Untuk tugas kelompok, kita akan pertama kita akan ada UAS hari apa? Hari Selasa, Bu. Selasa ya. Selasa tanggal 14 bukan sih? 15 ya? Oh ya, hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 14. Oke, jadi di sini materinya metalurgi dan kuliah tamu.
Untuk penilaian, ntar saya coba cek dulu tahun lalu ya, biar kalian ada bayangan, biar saya nggak salah ngomong. Oke, bentar saya lihat. Jadi untuk nilai akhir itu adalah 0,3 kali UTS ditambah 0,3 dikali UAS. Nah, jadi masing-masing 30%, 30%. Kemudian ditambah dengan warna hijau. Kita nggak pernah ada kuis ya? Ya, berarti 20% tugas dan 20% tugas makalah dan video ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, aduh Bu, saya kan rajin datang tapi kok saya dapat nilainya B misalnya ya. Ya karena yang dilihat adalah ininya ya, UTS 30% UAS. Kemudian berarti karena tidak ada kuis 20% tugas dan 20% ujian. Tugas makalah. Oke, ya gitu. Nah, untuk topik kalian sudah mulai diskusi dengan yang lain? Belum? Kalau untuk dari kami sendiri sebenarnya udah buat ininya Bu, apa spreadsheet-nya gitu. Jadi nanti untuk setiap kelompok masukin judulnya masing-masing supaya nggak sama Bu. Oh, oke. Ya udah, berarti ketuanya Raihan ya. Oke, kalau gitu jadi silahkan untuk besok. Tapi absen tetap saya buka ya, karena sekarang semuanya harus dilihat ketahuan apa tiap minggu kalian belajar apa aja gitu. Jadi kan nanti dievaluasi oleh gugus kendali mutu di akhir kuliah. Jadi nanti uraian yang lebih lengkap akan saya posting besok, dan besok tetap kuliah. Dan kalau kalian misalnya saya mau janjian sama teman saya kapan gitu ya, yang nggak apa-apa aja sih, tapi tetap diisi saja absennya gitu. Oke, ada lagi mungkin besok saya tidak bisa kuliah karena ada pembukaan visitasi di ASIIN Jerman buat FTMD. Senin depan tanggal 29 bisa ya, kita bisa diskusi mungkin untuk kalau kalian mau tanya tentang tugas. Kemudian hari Selasanya kayaknya saya nggak bisa lagi kayaknya, tapi kita lihat nanti ya. Oke. Bentar. Kalian mau deadline-nya kapan? Saya menawarkan nih. Bu, ini untuk yang UAS-nya apakah ada seperti UTS kemarin, kan sebelumnya ada sesi latihan yang kemarin itu? Tutorial ya? Iya Bu. Betul. Boleh sih, tapi hari minggu depan Selasa itu saya ngasih pelatihan full day. Jadi saya nggak bisa hari Selasa. Jadi tolong bantu ya, kita cari waktu lain ya. Itu bisa dipakai untuk latihan tutorial ya, lihat soal-soal tahun lalu ya. Gimana kalau gitu? Halo? Seharusnya bisa Bu. Oke ya, kita coba kayak gitu ya. Oke. Karena saya tuh jadwal sekarang tuh udah sampai Desember tuh udah habis. Jadi tapi kayaknya agak-agak waktu yang lain mungkin bisa. Tapi Selasa depan kebetulan penuh.
Jadi nanti siapa ya, atau mungkin via Raihan aja deh, nggak apa-apa, kita cari ya Raihan, tolong waktunya 2 jam terakhir banget itu kita pakai buat latihan tutorial. Ada lagi berarti saya tulis di sini aja ya, PR berarti tutorial itu ya, tutorial untuk UAS. Waktunya Bu, maaf klarifikasi. Gimana? Ini UASnya individu kan Bu, di judulnya kan tugas kelompok. Ya, Berarti mau berkelompok. Enggak hadir. Kalau mau itu juga open ended tapi lebih susah, mau yang mana? Saya masih lebih senang sendiri. Ya Rehan ngarang itu Bu. Ya kalau itu nanti ngerjain proyek gimana kan, susah kan? Ya. Ya oke, apalagi ada lagi yang ditanyakan, apalagi? Tutorial UAS, kemudian oh ya, bagi saya nih sebentar ini harus ada tutorial UAS di sini, kemudian ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada lagi pertanyaan? Jadi tadi besok saya tetap buka absennya, kalian silakan mulai difikirkan. Kemudian hari Senin depannya kita diskusi, kalian udah ngerjain apa aja, contohnya seperti apa aja. Kemudian Selasa depannya lagi saya nggak bisa kuliah, tapi kita kasih waktu yang lain untuk latihan UAS untuk hidrometeorologi. Untuk materi UAS. Oke, kalau tidak ada, ini pada kemana nih, 2 lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau gitu kita tutup saja kuliah ini, kita ketemu lagi Senin depan ya. Terima kasih.